Selamat berjumpa kembali di PRK Channel. Saudara-saudari umat Katolik Paroki Mater Dei Melata yang saya kasihi, dan para penonton setia PRK Channel yang selalu mengikuti setiap peristiwa di dalam channel ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting dan berhubungan dengan kehidupan Paroki Mater Dei Melata. Paroki Mater Dei atau Maria Bunda Allah adalah sebuah paroki baru yang ke-27 dari Gereja Katolik di Keuskupan Palangkaraya. Paroki ini terletak di Desa Melata, Ibu Kota Kecamatan Mentobiraya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Paroki ini diresmikan oleh Uskup Palangkaraya pada tanggal 26 Februari 2021 bersamaan dengan pelantikan pastor paroki dan para anggota Dewan Pastoral Paroki. Sejak peresmian paroki dan pelantikan Dewan Pastoral Paroki, kegiatan administrasi paroki mulai berjalan secara sah sebagai sebuah institusi resmi Gereja Katolik yang otonom dan terpisah dengan paroki induk Paroki Kristus Raja Alam Semesta di Nangabulik. Namun sebagai sebuah paroki yang baru, Mater Dei Melata masih bekerja sama dengan paroki induk Nangabulik untuk memperoleh bantuan, petunjuk, pendampingan demi berlangsungnya kesinambungan dan uniformitas pelayanan misi kepada umat Katolik di Melata. Walaupun Paroki Mater Dei Melata diresmikan sebagai paroki yang otonom, tetapi tetap menjalankan misinya di bawah Reksa Pastoral Keuskupan Palangkaraya yang bekerja sama dengan beberapa paroki terdekat, yakni Kevikepan Kobar. Misi di Paroki Mater Dei Melata dipercayakan kepada para misionaris Claretian atau yang disingkat CMF oleh Uskup untuk menjalankan visi dan misi Keuskupan Palangkaraya yang direalisasikan dalam visi dan misi paroki sesuai dengan situasi dan kondisi umat yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mentobiraya dan Kecamatan Bulik Timur. Di sini saya ingin menyampaikan visi dan misi paroki untuk kita ketahui semua. Visi adalah umat paroki yang beriman secara dewasa dan cerdas di tengah budaya, lingkungan alam, dan perubahan zaman. Misinya adalah membangun kerajaan Allah dalam semangat persaudaraan. Yang kedua, mewartakan Injil dan mempromosikan ajaran gereja. Yang ketiga, dialog antara agama, budaya, dan melestarikan lingkungan alam. Dan yang keempat adalah menanggapi kebutuhan mendesak dan perubahan zaman. Semua persiapan demi berdirinya Paroki Mater Dei Melata tidak terlepas dari peran dan bantuan baik dari umat Katolik maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Sejak tahun 2017, Pemda Kabupaten Lamandau telah mengeluarkan dana untuk mulai membangun gedung gereja Melata. Umat Katolik Melata sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemda Lamandau yang telah membantu untuk berlangsungnya pembangunan gedung gereja Katolik. Bantuan ini tidak disia-siakan oleh umat Katolik Melata dengan sikap dan semangat yang sangat antusias untuk menerima tugas dan tanggung jawab menjadi paroki. Antusiasme ini nampak dalam bagaimana mereka mengumpulkan dana pembangunan untuk menutup kekurangan dana pada tahap penutupan atap gedung gereja pada tahun 2019. Pembangunan terus berlanjut sampai pada tahun 2020. Pemda Lamandau masih mengeluarkan dana hibah dengan total 547 juta
dengan 3 perincian, yakni dana pembangunan 417.560.000, dana perencanaan total 69.685.000, dan dana pengawasan total 59.840.000. Total dana yang digunakan ini kami temukan pada saat kami diminta oleh Dinas PU untuk menandatangani surat serah terima hibah yang nanti akan dijelaskan dalam bagian berikutnya. Melalui dana ini, Gedung Gereja Katolik Melata bisa sampai pada tahap plester tembok, plester tiang, dan lantai kasar. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Pemda Lamandau yang telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk pembangunan Gereja Katolik Paroki Melata. Perlu kami berterima kasih bahwa dari semua proyek pembangunan yang diberikan oleh Pemda Lamandau sampai pada tahun 2020 telah berhasil membawa umat Katolik Melata menjadi paroki yang baru. Kini kami masih berpikir dan bekerja keras untuk bagaimana gedung gereja yang sudah berdiri ini akan diselesaikan dengan menyambung menara yang belum selesai, pintunya yang belum dipasang, belum ada jendela, belum ada plafon, belum ada instalasi listrik, keramiknya belum dipasang, belum ada acian dan pengecatan tembok, serta pengadaan semua perabot bagian dalam agar lebih berguna layaknya sebagai tempat beribadah. Dewan Pastoral Paroki secara khusus seksi pembangunan menilai bahwa gedung gereja belum begitu layak untuk dijadikan sebagai rumah ibadah. Karena itu mereka mulai menggalang dana dari umat dan para donatur untuk memasang keramik di bagian pelataran altar dan acian serta pengecatan tembok bagian dalam. Pekerjaan ini dilakukan dan diselesaikan pada bulan Agustus 2021. Dana ini disponsori oleh Bimas Katolik Palangkaraya secara khusus untuk bagian pelataran altar. Sedangkan sumbangan dari umat Katolik Melata untuk acian dan pengecatan bagian dalam gereja, kecuali 4 ruangan samping, kiri, dan kanan gedung. Kami perlu mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Bimas Katolik dan semua umat Katolik yang rela untuk menyumbangkan dana demi kelangsungan dan selesainya acian dan pengecatan serta keramik di pelataran altar. Sesuatu yang sangat mengejutkan kami adalah pada Jumat 27 Agustus 2021 sekitar jam 10 pagi kami didatangi oleh staf Dinas PU Lamandau yang membawa beberapa berkas surat yang di dalamnya meminta tanda tangan dari Ketua Seksi Pembangunan selaku penerima dana hibah untuk pembangunan Gereja Mater Dei Melata. Tentu saja kami sangat gembira karena membaca kop surat tentang dana hibah yang akan diserahkan kepada panitia pembangunan Paroki Mater Dei Melata oleh Bupati Lamandau yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2021. Ketika saya membaca lebih dalam dari isi surat, di dalamnya tercatat bahwa dana hibah kepada Paroki Mater Dei Melata menurut anggaran tahun 2020 dengan total 547.085.000. Jumlah uang ini rasa-rasanya gedung gereja Katolik Melata bisa selesai. Setelah membaca isi surat, mulai muncul pertanyaan, apakah dana hibah ini belum dipakai? Kami berpikir bahwa mungkin dana ini belum dipakai oleh karena wabah COVID-19
Karena itu pada tahun 2021 dana ini baru digunakan. Kami merasa bersyukur karena dengan dana ini Gereja Melata bisa diselesaikan segera di tahun 2021. Pertanyaan kedua yang muncul adalah, kalau dana ini sudah terpakai di tahun 2020, mengapa baru buat surat serah terima dana hibah pada bulan Agustus 2021? Untuk memastikan pertanyaan ini, maka pada Senin 30 Agustus 2021, kami pergi menemui pihak Dinas PU Lamandau di Nangabulik. Pihak PU menjelaskan bahwa dana itu sudah digunakan pada tahun 2020. Mendengar itu tentu saja kami belum bisa menandatangani karena merasa ada sesuatu yang janggal. Pertanyaan kami adalah, mengapa dana yang sudah terpakai pada tahun 2020 baru diserahkan secara resmi dalam bentuk hibah barang dan penandatangannya pada tahun 2021? Memang pihak Dinas PU Lamandau menjelaskan bahwa waktu itu mereka lupa membuat surat serah terima dari Bupati kepada Ketua Seksi Pembangunan Paroki Mater Dei Melata. Kesalahan ini ditemukan setelah ada pemeriksaan dari BPK. Karena itu mereka meminta kepada Ketua Seksi Pembangunan Gereja Katolik Melata untuk menandatangani surat serah terima atau fakta integritas. Dia juga menambahkan bahwa dana untuk Gereja Katolik Melata belum ada pada tahun 2021. Karena semua dana untuk Gereja Katolik lebih difokuskan untuk pembangunan Gereja Katolik di Nangabulik yang belum selesai sampai saat ini. Saya tidak tahu sejak kapan itu dibangun. Penjelasan itu membuat kami semakin ragu dan belum bersedia menandatangani surat serah terima karena pastor paroki Melata dan anggota DPP termasuk Ketua Seksi Pembangunan baru terbentuk pada tanggal 26 Februari 2021. Keberatan untuk menandatangani dokumen ini bukan karena tidak mau berterima kasih kepada pemerintah, tetapi kami mempertimbangkan banyak faktor yang mungkin saja bisa cacat secara hukum atau kemungkinan adanya penyalahgunaan dana bantuan pemerintah yang ujung-ujungnya bisa melibatkan kami. Ketika kami kembali ke Melata, kami mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan proyek pada tahun 2020. Dan kami menemukan bahwa pelaksanaan proyek pada tahun 2020 meninggalkan banyak masalah, yaitu hutang belum dibayar kepada mereka yang memberikan pasir dan batu, dan bahkan jasa pengawas yang dipercayakan oleh pelaksana proyek belum dibayar sampai pada saat ini. Karena itu kami memutuskan untuk tidak menandatangani surat serah terima dari pemerintah yang rentang waktunya hampir 1 tahun lamanya dan juga masih meninggalkan permasalahan bagi tenaga kerja. Di sini kami merasa ada kejanggalan karena pelaksanaan proyek pada tahun 2020 dan serah terima terjadi pada Agustus 2021, persis pada saat kami menyelesaikan pekerjaan bagian dalam gereja yang dananya berasal dari swadaya umat dan donatur luar, secara khusus dari Bimas Katolik Palangkaraya. Kami tidak tahu persis kapan proyek tahun 2020 itu dimulai dan kapan diselesaikan. Untuk menghindari kerancuan ini, maka kami terpaksa mengumumkan kepada umat paroki Melata bahwa dana yang dikeluarkan untuk pekerjaan bagian dalam gereja
memasang keramik di pelataran altar, acian dan cat tembok bagian dalam. Pada Agustus 2021 tidak ada hubungan dengan proyek pemerintah pada tahun 2020. Kami tidak tahu ini kesalahan siapa. Yang jelas bahwa ini bukan kesalahan Pemda Lamandau, karena Pemda Lamandau sudah memberikan uang kepada pemenang tender dan sudah dilakukan oleh pemegang proyek untuk menjalankan pekerjaan ini. Kami juga merasa ada pertanyaan, apakah kami salah karena tidak menandatangani dokumen serah terima atau fakta integritas ini. Lalu kalau kami menandatangani, bagaimana konsekuensi hukum bila ada persoalan yang akan terjadi? Kami juga bertanya, apakah dengan tidak menandatangani dokumen ini berakibat pada berhentinya bantuan berikutnya dari pemerintah kepada Gereja Katolik di Melata? Tentu saja ini wajar muncul dari pikiran kami, karena kami mau menandatangani, tetapi kami khawatir jangan sampai ada masalah di balik itu. Dan kalau itu terjadi masalah, maka tentu saja kami yang menerima getahnya. Tetapi kalau kami tidak menandatangani, mungkin saja kami dianggap tidak ada rasa terima kasih kepada Pemda Lamandau. Dari semua dilema, kekhawatiran dan pertanyaan ini, semoga siapapun yang mendengarkan pernyataan ini, informasi ini, bisa memahami posisi kami, bisa memahami sikap kami. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, secara khusus umat Katolik dan semua pemirsa setia Perkat Channel, sekali lagi kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Pemda Lamandau yang telah menganggarkan dana demi berjalannya pembangunan Gereja Katolik di Melata. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Semoga selanjutnya sukses selalu. Sekian dan terima kasih.